Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Adin Zidane Pangayung, salah satu mahasiswa pada mata kuliah manajemen risiko, dalam rangka mengerjakan tugas yang berupa video ringkasan berkaitan dengan materi yang telah disampaikan di dalam grup. Saya di sini akan meringkas materi-materi tersebut dalam bentuk video. Adapun materi-materi yang saya ringkas itu berkaitan dengan yang pertama adalah reksadana, yang kedua itu siklus ekonomi, dan yang ketiga ada hedge funds. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu reksadana. Dari penjelasan video yang saya dapat, reksadana itu basicnya itu sama dengan investasi. Reksadana sendiri, dari penjelasan materi saya dapat, pertama ada reksadana online, ada reksadana yang pembeliannya dilakukan langsung ke bank. Reksadana online ini itu dikerjakan transaksinya melalui online. Sementara reksadana bank, ya kita langsung datang ke bank dan membeli produk-produk reksadana yang bank tawarkan. Secara umum, reksadana online ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, gratis pada biaya transaksi dan biaya pembelian. Sementara bank itu ada dikenakan biaya transaksi dan biaya pembeliannya. Di dalam reksadana online ini itu ada jasa-jasa reksadananya. Kalau dari penjelasan itu ada yang namanya Bareksa dan ada yang namanya Bibit. Ada optimalkan reksadana. Maksud dari optimalkan reksadana ini adalah ketika kita bertransaksi itu minimal kita harus bertransaksi reksadana uang itu tidak lebih dari separuh dana yang kita miliki. Kemudian optimalkan reksadana ini maksudnya adalah lebih baik melakukan pembelian reksadana uang ini secara sekaligus. Kenapa demikian? Karena sewaktu-waktu kalau misalnya kita lakukan pembelian saat ini, harga barang yang kita beli ya harga barang pada saat ini. Reksadana uang ini nilainya akan terus bertambah. Seperti itu. Itulah penjelasan yang saya dapat berkaitan dengan reksadana. Yang kedua adalah siklus ekonomi. Yang pertama ada 3 penggerak ekonomi. Ada productivity growth, ada short term debt cycle, ada long term debt cycle, kemudian ada transaksi, kemudian ada kesimpulannya juga. Nah, kalau pada siklus ekonomi berkaitan dengan productivity growth itu ada transaksi yang dilakukan oleh pemerintah, karena buyer dan seller terbesar sendiri itu berada pada pemerintah. Yang kedua ada bank sentral. Saya jelaskan dulu berkaitan dengan pemerintah. Kenapa bisa pemerintah menjadi buyer dan seller terbesar? Yang kita ketahui saja bahwa belanja negara ini skalanya pastinya tidak sedikit, pasti skalanya besar. Hal ini menyebabkan kenapa buyer terbesar dari transaksi itu ada terletak pada negara. Yang kemudian seller, income-nya itu dari tax atau dari pajak, dari transaksi yang dilakukan oleh market pada suatu negara, oleh perusahaan dari suatu negara. Tax-nya atau pajaknya, nilai pajaknya itu diperoleh oleh pemerintah. Jadi market akan membayar pajak terhadap pemerintah, otomatis pemerintah mendapatkan income dari pajak tersebut. Fungsi dari central bank itu yang pertama ada tadi menaikkan dan menurunkan suku bunga, yang kedua ada printing money, yang ketiga ada credit cycle. Credit cycle di sini menciptakan short and long debt. Ketika ekonomi bagus, harga naik, hal ini menciptakan inflasi di mana bank mengkontrolnya dengan menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga, otomatis
spending money seseorang akan terkat di mana biaya-biaya akan besar. Agar tidak menimbulkan inflasi yang lebih besar lagi dan harga barang yang lebih besar lagi, maka fungsi bank di sini adalah menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga, otomatis kredit pada bank atau suku bunga pada kredit otomatis akan naik juga, sehingga tidak banyak yang melakukan kredit. Tidak banyak melakukan kredit, otomatis pembelian pada suatu barang itu akan menurun. Pembelian suatu barang akan menurun, itu akan menciptakan harga barang yang lebih murah atau relatif harga barang tidak laku, sehingga menciptakan penurunan. Penurunan tersebut akan menciptakan deflasi. Itulah yang disebut dengan siklus ekonomi. Akan tetapi itu terjadinya itu short term debt cycle yang terjadinya 5-8 tahun. Pada suatu kondisi itu long term ini di mana pertumbuhan kreditnya itu lebih cepat, dimana ketika suatu properti itu nilainya 1 miliar, orang toh tidak melakukan apa-apa, ternyata nilainya bertambah menjadi 2 miliar, otomatis orang tersebut akan melakukan kredit kembali dengan menjaminkan propertinya yang 2 miliar tersebut. Pada saat properti itu nilainya turun, maka banyak orang melakukan penjualan secara bersama yang menyebabkan banyak orang gagal bayar, dan bank sendiri menyebabkan bank itu kehilangan pegangannya. Pada saat long term debt cycle, ada suatu momen di mana bank menurunkan suku bunganya sampai 0. Inilah menyebabkan long term debt cycle. Ketika bunga tersebut suku bunganya terus diturunkan sampai 0 dan tidak bisa diturunkan lagi, seperti itu. Maka yang terjadi selanjutnya adalah central bank melakukan stop printing money. Jadi itulah terkait dengan siklus ekonomi. Yang selanjutnya yang saya dapat itu ada kesimpulan. Pastikan debt tidak lebih besar dari income. Pastikan income tidak lebih besar dari productivity. Debt tidak lebih besar dari income maksudnya adalah kalau misalnya kredit kita ini lebih besar daripada income atau pemasukan, otomatis kemampuan kita untuk membayar dan pengelolaan uang kita dan income yang kita dapatkan itu relatif lebih kecil. Resiko gagal bayar kita lebih besar. Itulah kenapa pastikan kredit kita tidak lebih besar daripada pendapatan. Yang ketiga yang akan saya jelaskan itu berkaitan dengan hedge fund. Jadi hedge fund ini bukan suatu pasar. Yang kedua, hedge fund juga tidak bisa mendapatkan keuntungan dari publik. Lalu dari mana? Dan kenapa hedge fund ini didirikan? Hedge funds ini fungsinya itu adalah large management fee. Jadi, hedge fund ini memfasilitasi investor kelas atas dengan menganalisis. Di sana ada fee-nya. Dengan menganalisis apakah nilai investasi ke depannya itu lebih tinggi atau tidak. Namun di sini letaknya itu ada investor kelas atas. Dia menerima income atau pemasukannya itu dari manajemen fee. Jadi mereka mengelola investasi kelas atas. Sekian penjelasan ataupun ringkasan yang saya dapat. Terima kasih.